di dunia. Rendah hatiku rindu Roh Kudus di dalamku. Serupa tiada
works for our good. Though sometimes we don't see how they could, struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. He sees the master plan, and He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but this is the first and the last. And like a tapestry, His waving you and me to someday be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken, and God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Shalom semuanya, selamat malam. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga kita akan berdoa bersama. Saya akan mengajak kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh.
Amin. Nas panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 145 ayat 1-2. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan selalu senantiasa seterusnya memuji Tuhan kita. Mari kita angkat satu pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami mau senantiasa memuji-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu seterusnya dan selama-lamanya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita bersehati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau sangat baik. Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Sehingga malam ini kami bisa kembali mengikuti kebaktian doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah penghibur kami di kala kami susah. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau dalam hidup kami, sehingga kami bisa kuat menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon akan pertolongan-Mu, kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, yang boleh terus menyertai kami, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami datang, kami mau berdoa, menyerahkan untuk ibadah kami. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan berdoa khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang boleh memakai dia menjadi saluran berkat bagi kami ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan bisa kami mengerti, mengubah kami, dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Kita hari ini akan bersama merenungkan pembacaan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan dari Matius pasal 9, Saudara, ayat 18 sampai 26. Minggu lalu kita telah membahas tentang Matius, pemungut cukai yang mengikut Tuhan Yesus, dan kita akan melanjutkan, Saudara, dari bagian berikutnya. Saudara, kita akan membacanya dari ayat yang ke-18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau sering boleh memberkati ya Tuhan perenungan firman Tuhan hari ini agar kami dapat belajar dan kami dapat melakukan dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mohon Roh Kudus boleh menolong setiap hati kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dari bagian ini kita akan melihat ada dua kisah yang terjadi, saudara, yang ditempatkan bersama-sama.
Yang pertama, kalau tadi kita baca tadi, kita akan melihat ada kisah dari anak perempuan dari seorang kepala ibadat yang bernama kepala ibadat itu namanya Yairus. Dan yang kedua adalah tentang uh, penyembuhan seorang wanita yang menderita pendarahan yang menderita selama 12 tahun. Nah, saudara, ini terjadi, saudara, ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus. Nah, saudara, kita akan melihat terlebih dahulu di bagian pertama, ya. Dikatakan ada kepala seorang rumah ibadat mendatangi Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, kalau di dalam kitab Lukas, memang di dalam kitab ini, saudara, tidak dijelaskan namanya siapa, tapi kalau di dalam kitab Lukas, dicatat secara spesifik, kalau kepala rumah ibadat itu namanya adalah Yairus. Nah, beberapa rumah ibadat pada saat itu memiliki kepala-kepala, ya. Jadi mereka itu bertanggung jawab atas semua kegiatan di rumah ibadat itu. Jadi mereka bertanggung jawab, mungkin ada ibadah, mungkin ada kegiatan-kegiatan dalam mungkin dalam konteks kita gereja gitu ya, ada kegiatan apapun. Nah, orang ini yang bertanggung jawab. Nah, saudara, si Yairus itu pada saat itu adalah kepala dari rumah ibadat itu. Nah, jadi dia sebenarnya adalah seorang yang cukup dikenal, seorang yang dihormati di Kapernaum. Tapi pada saat itu dia datang dengan rendah hati, mendatangi Tuhan Yesus, dan dia menyembah Tuhan Yesus. Ya, saudara, menyembah di sini, itu berartinya dia berlutut. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Dia mau menyembah dia. Dan pada saat itu, ketika dia menyembah, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Anakku, perempuan baru saja meninggal." Lalu dikatakan, "Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Saudara, hati dari bapak ini pasti begitu hancur ketika anak perempuannya itu meninggal. Hatinya pasti dipenuhi oleh rasa duka yang begitu mendalam. Saya teringat akan ada seorang ibu yang anaknya masih muda sekali, saudara, mungkin sekitar 20-an, ya, lagi mau bekerja seperti itu. Nah, saudara, anak perempuannya dari ibu yang saya kenal itu dipanggil oleh Tuhan, dan ini adalah anak perempuan satu-satunya. Saudara, dia begitu sedih sekali, saudara, akan peristiwa ini. Tentu dia menangis, gitu ya. Dia tidak mengerti, gitu ya. Perlu membutuhkan waktu begitu lama sampai dia bisa mengerti akan rencana Tuhan. Dan tentu orang tua, sebagai orang tua pasti berduka sekali kalau mempunyai seorang anak itu meninggal, saudara. Nah, saudara, hal ini juga sama dengan Yairus, yang anak perempuannya dipanggil oleh Tuhan, pasti ada perasaan duka yang begitu mendalam. Nah, saudara, di tengah rasa dukanya seperti ini, dia datang meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Yairus tahu, saudara, bahwa tidak ada yang mustahil baginya, bagi Tuhan, dan masih belum terlambat. Dia tahu Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan dia sanggup untuk membangkitkan orang mati. Maka dia katakan, "Tolong datanglah dan letakkan tanganmu di atasnya, maka dia akan hidup." Saudara, kalau kita perhatikan di bagian ini, kita akan melihat iman yang besar dari Yairus ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk dapat menyembuhkan dan juga membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus pada saat itu, setelah mendengar perkataan dari Yairus ini, dia langsung bergegas pergi, bersedia untuk mengabulkan permohonannya. Tuhan Yesus segera bangun dan dia langsung pergi ya ke sana bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus bersama dengan Yairus dan murid-muridnya sedang on the way perjalanan ke rumahnya si Yairus, dikatakan ada seorang perempuan, saudara, yang 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. Saudara, di dalam kitab lain dijelaskan bahwa si perempuan ini dia menghabiskan semua harta miliknya untuk ngapain? Untuk menyembuhkan penyakitnya, saudara. Mungkin dia mencoba sana sini, dia mencoba ke tabib ini, dia mencoba pakai pengobatan ini, ya. Banyak sekali dia coba untuk menyembuhkan penyakitnya yang sudah begitu lama. Saudara bisa bayangkan berapa uang yang dihabiskan, ya, untuk obat-obatan, untuk perawatan, dan lain-lainnya. Dan terlebih lagi 12 tahun itu waktu yang sangat lama. Saudara, kalau kita sakit selama 1 bulan saja, pasti berasa lama sekali. Dan juga mungkin obat-obatan yang dipakai juga mungkin lama sekali, apalagi kalau kita harus stay di hospital. Nah ini saudara, setelah 12 tahun, waktu yang begitu lama. Makanya wajar ketika dikatakan semua hartanya itu sampai habis untuk melakukan pengobatan ini.
Saudara pasti dia begitu stres, dia mengalami sangat pasti penyakit ini mempengaruhi kehidupannya. Nah, saudara ketika Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan mau menyembuhkan anak dari Yairus itu, saudara, perempuan ini melihat Tuhan Yesus, dia mendekatinya dari belakang, lalu dikatakan apa? Dia menjamah jubahnya. Si wanita ini mempunyai iman yang juga besar kepada Tuhan Yesus, mempunyai iman yang teguh dan kuat. Dan dikatakan setelah dia menyentuh jubahnya itu, penyakit pendarahan yang diteritanya itu, saudara, yang membuat dia itu begitu kesulitan, itu tiba-tiba dia disembuhkan, saudara. Kita melihat di sini, saudara, Tuhan Yesus, saudara, mempunyai kuasa yang besar dan wanita ini percaya bahwa ketika dia menyentuh jubahnya saja, dikatakan asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara, jubah itu adalah bagian paling ujung dari jubah, ya. Nah, saudara, bayangkan si wanita ini bilang cuman ku sentuh aja bagiannya, bukan sentuh Tuhan Yesusnya, tapi hanya sentuh, bukan jubahnya yang di bagian lain, tapi hanya di ujungnya saja yang kelihatannya begitu kecil. Dia yakin bahwa dia dapat disembuhkan. Bukankah iman ini begitu besar, saudara? Iman yang besar dimiliki oleh wanita ini. Nah, saudara, ketika disentuh, saudara, ketika dikatakan pendarahannya itu berhenti dan badannya menjadi sembuh, saudara. Dan perempuan ini merasakan pemulihan dari tubuhnya. Saudara, kalau di kitab lain, Tuhan Yesus berkata kepada kerumunan banyak, dia tanya sebenarnya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa ada yang memegangnya. Dan reaksi dari Tuhan Yesus, saudara, membuat wanita ini menjadi takut. Sehingga dia menjadi takut, menjadi gemetar, dan tersungkur dia di hadapan Tuhan Yesus. Dia memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa dialah yang memegang jubahnya, dan dia memberitahu akan kondisinya. Lalu saudara, Tuhan Yesus meyakinkan dia dengan berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus tidak marahin perempuan ini, tapi dia memberikan dorongan lagi. Ayo, teguhkan lagi hatimu. Ayo kamu harus semakin lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Semakin teguh lagi. Jangan takut, jangan bersembunyi. Tapi teguhkan hatimu. Lalu Tuhan Yesus juga melihat, saudara, kita melihat di sini bagaimana wanita ini begitu mempunyai iman yang besar. Dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wanita ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan karena imannya ini, akhirnya wanita ini mendapatkan kesembuhan. Dan kesembuhan, saudara, adalah buah dari imannya. Nah, Bapak Ibu, saudara, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan wanita ini, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah kepala ibadat itu. Nah, saudara, ketika sesampainya di sana, Alkitab katakan ada peniup-peniup seruling, dan juga ada banyak orang banyak ribut. Apa sih yang terjadi di sini? Nah, saudara, di sana adalah sebuah tradisi ketika seorang itu meninggal, ada musik gitu ya, ada peniup-peniup seruling yang dimainkan pada saat perkabungan. Dan juga saudara, di sana juga ada banyak orang-orang, kerumunan orang yang datang untuk berkabung di dalam pemakaman tersebut. Nah, saudara, memang tradisi dari Yahudi, saudara, mereka akan dimakamkan pada hari yang sama. Nah, ketika Tuhan Yesus datang di sana, ya banyak orang di sana, ya banyak memainkan musik gitu ya. Tuhan Yesus memerintahkan semua orang untuk keluar dari rumah itu dengan berkata, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Nah, orang-orang banyak yang dengar pernyataan Tuhan Yesus itu, mereka ketawa. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus, bahwa anak ini benar-benar sudah mati, bukannya tidur. Nah, saudara, sayang sekali, di sana dikatakan orang banyak itu menertawakan Tuhan Yesus. Dan tidak mengerti sebenarnya apa yang Tuhan Yesus dapat lakukan kepada anak perempuan itu. Nah, saudara, setelah akhirnya orang-orang banyak itu keluar, ya diusir keluar, nah Tuhan Yesus memegang tangan anak perempuan itu, ya memenuhi permohonan awal dari Yairus itu. Katakan, taruh di atas kepalanya, maka dia akan bangkit. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus menjamah dia, anak ini bangkit kembali, saudara. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, mujizat terjadi pada saat itu, sehingga orang-orang yang melihat pada saat itu terkejut. Mereka yang tadinya ketawain Tuhan Yesus menjadi malu, bukan? Karena anak ini
tidak mati, saudara. Dikatakan tertidur ya, tapi dibangkitkan, saudara ya. Nah, saudara, melalui peristiwa ini, semakin banyak orang dikatakan mendengar kabar tentang mujizat Tuhan Yesus. Mujizat dan karya Tuhan Yesus di dunia itu terus diceritakan, saudara. Terus diberitakan. Terus, tidak hanya ke daerah itu saja, ya. Tidak hanya pada zaman itu saja. Tapi terus, saudara, cerita ini kita dengar 2000 tahun kemudian. Saudara, bukankah kita bersyukur kita yang ada di tempat ini, saudara, kita dapat mendengar kisah mujizat yang terjadi pada saat itu, mendengar kisah perjalanan Tuhan Yesus. Walaupun kita sendiri tidak ada pada saat itu dan kita tidak menyaksikannya, ya, kita hanya dapat tahu dari firman Tuhan. Tapi saudara, kejadian ini saudara dapat meneguhkan iman dan juga hati kita kepada Tuhan. Di dalam Yohanes ayat 20 ayat 29 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, berbahagialah kita, saudara, dapat mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Apa yang saudara dapat kita pelajari dari bagian ini? Saudara, kita perlu belajar untuk mempunyai iman seperti Yairus ini dan juga kepada wanita ini, saudara, yang sakit 12 tahun. Mereka begitu yakin akan dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Saudara, mereka tidak ragu-ragu, saudara. Mereka tidak menertawakan akan apa yang Tuhan Yesus dapat lakukan. Tapi mereka percaya bahwa segala perkara itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka tahu Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan dan pengharapan. Ketika mungkin manusia, ketika mungkin dokter, apapun tidak dapat menolongnya, mereka tahu hanya Tuhan Yesus yang dapat mereka andalkan. Saudara, yang saat ini mungkin kita mengalami pergumulan atau mungkin kesulitan dalam hidup kita, mari kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus dan percaya akan kuasa-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus serahkan kekhawatiran kita kepadanya. Kita memanjatkan segala kesulitan kita di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Jika saudara kita saat ini mulai mundur atau mungkin lemah imannya, mari kita berdoa agar Tuhan terus boleh kuatkan iman kita dan kita terus semakin diteguhkan imannya. Kiranya saudara, firman Tuhan hari ini boleh sekali lagi meneguhkan kita, meneguhkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami semakin mau mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami ingin mau lebih tahu ya Tuhan akan apa yang telah Engkau lakukan dan mengenal ya Tuhan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur lewat pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mau terus ya Tuhan meneguhkan hati kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan ajar kami untuk sepenuhnya melihat akan kuasa-Mu dan bersandar akan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu yang terindah adalah ketika kita berada di hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindu.
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji-Mu, Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu memuji-Mu, Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara jasmani, secara rohani. Bersyukur atas Tuhan telah menjawab doa kita, bersyukur Tuhan telah memimpin kita sepanjang tahun ini sampai pada bulan Juni. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah kami terima. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami, menyertai kami ya Tuhan sampai pada pertengahan bulan Juni. Semua karena kebaikan dan anugerah penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami pada saat ini mau bersyukur kepadamu juga dalam setiap pekerjaan yang telah Kau sediakan. Kami bersyukur juga atas pemeliharaan Tuhan di dalam kesehatan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang terus meneguhkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas saudara-saudara seiman kami yang dapat saling mensupport dan mendoakan. Kami bersyukur ya Tuhan ada sampai pada saat ini. Terpujilah-Mu ya Tuhan atas kebaikan dan juga keadilan, kemurahan yang telah Kau
berikan kepada kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap usinda yang ada dari jemaat kita. Kita mau doakan saudara agar Tuhan terus boleh memberikan kesehatan yang baik dan juga sukacita di dalam hati mereka. Kita mau terus berdoa saudara, ada jemaat mungkin mereka rindu sekali untuk datang ke gereja, namun karena mungkin ada kesulitan satu dan lain hal, seperti misalnya karena sakit penyakit, karena pekerjaan atau hal-hal lainnya. Kita mau berdoa, saudara, Tuhan terus boleh memberkati, mungkin mereka yang beribadah secara online, Tuhan terus boleh membuka jalan dan memberikan mereka iman yang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, khusus bagi jemaat-Mu yang sudah usinda ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap mereka dalam segala pergumulan, mungkin ada sakit penyakit, kesulitan, kesehatannya ya Tuhan. Engkau sering boleh memelihara, menjaga, melindungi kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Agar sungguh ya Tuhan mereka terus disertai oleh-Mu. Dan kami mau terus berdoa agar Kau boleh memberikan sukacita di dalam hati mereka, agar terus mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kesulitan untuk dapat hadir ke gereja. Kami mau berdoa Kau sendiri boleh memberkati ya Tuhan, dan menyertai mereka, mungkin mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Tuhan, Engkau tahu, kiranya Engkau sendiri boleh menolong. Kiranya Kau boleh membuka jalan ya Tuhan, sehingga mereka terus boleh dapat hadir ke gereja. Bagi mereka juga ya Tuhan, mungkin lemah imannya, Engkau terus boleh meneguhkan iman mereka, boleh semakin terus percaya akan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat pekerjaannya. Kita mau terus doakan, terus oleh Tuhan berkati. Mungkin ada yang bergumul dalam pekerjaannya, ada yang bergumul juga sedang mencari pekerjaan mungkin. Kita doakan mereka. Bapak Ibu, kita juga mau berdoa untuk setiap anak-anak, remaja, dan juga pemuda yang pada saat ini sedang summer break. Kita doakan mereka dapat memakai waktu dengan baik. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat. Kau sendiri yang boleh memberikan kelancaran bagi setiap mereka ya Tuhan. Kau terus boleh memberkati mereka ya Tuhan. Mungkin ada pergumulan di dalam pekerjaannya, Engkau sendiri yang boleh menolong. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, sedang transisi, Engkau sendiri yang boleh menolong mereka ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, remaja, dan juga pemuda, mereka yang pada saat ini sedang summer break. Tuhan, kami bersyukur karena telah Kau memberkati mereka, mereka boleh sekolah, dan juga kami mau berdoa dalam summer break ini mereka dapat memakai waktu dengan baik, dan mereka memiliki pergaulan yang baik, dan juga mereka dapat terus dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus dukung doa bagi mereka yang bergumul, kesulitan di dalam kesehatan. Kita terus mau berdoa saudara bagi Bapak Vincent Fasio, terus doakan bagi kesehatannya. Kita doakan Ibu Lilia, kita doakan Ibu Tan Melan, Bapak Adi Santoso, Bapak James, Oma Yani dalam pemulihan tubuhnya. Doakan terus untuk Oma Tuti ya, untuk matanya. Kita doakan juga untuk Ibu Diana, ini ada adik dari Ibu Helena yang terus bergumul dengan sakit kansernya. Kita terus doakan Tuhan boleh menolong. Kita doakan akan beberapa mereka yang sedang sakit. Tuhan, kami mau serahkan bagi mereka yang sedang sakit hanya ke dalam tangan-Mu. Tentu tidak mudah ya Tuhan ketika mereka sedang mengalami pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan, kami mau terus berdoa, kami mau serahkan bagi mereka ya Tuhan sedang bergumul, agar mereka memiliki iman yang teguh ya Tuhan kepadamu. Kami terus berdoa untuk Bapak Vincent Fasio, Kau terus boleh menolong dia dalam sakit penyakitnya, kesehatannya, Kau sendiri yang boleh memelihara. Kami mau terus berdoa bagi Ibu Lilia yang take care, yang menjaga, Kau sendiri boleh memberikan kesehatan yang baik, dan Kau sertai dia Tuhan. Kami mau berdoa bagi Ibu Tan Melan dalam sakit dimensianya Tuhan, Kau sendiri yang boleh memelihara, bersama dengan Febe dan suaminya yang menjaga, Kau sendiri yang boleh memberkati. Kami terus berdoa untuk Bapak Adi Santoso di dalam kondisinya yang sedang naik turun. Kami terus berdoa Engkau sering boleh memelihara Bapak Adi Santoso. Kami terus juga mau berdoa untuk Bapak James, Bapak dari Bapak Rudi yang berada di Indonesia. Engkau sering boleh memelihara ya Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi Oma Yani, Oma Tuti dalam kesehatannya. Engkau sering boleh menolong, diberikan kesehatan yang baik.
Kami mau ingat juga bagi Ibu Diana yang pada saat ini sedang bergumul dengan penyakit kansernya yang berada di Indonesia. Tuhan, Kau boleh berbelas kasihan, Kau boleh menolong tubuhnya yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk asupan tubuh, nutrisi, makan boleh menolong tubuhnya, boleh semakin baik lagi ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi dokter yang Kau telah atur semuanya, kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan. Kami mau serahkan bagi mungkin ada Bapak Ibu Saudara kami yang sedang sakit juga pada saat ini, yang tidak kami sebutkan di sini. Engkau sering boleh mendengar mereka dan Kau boleh teguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk pelayanan pada minggu ini. Doakan saya yang akan berkhotbah pada minggu ini. Doakan juga untuk Evangelist Rachel Collins yang akan khotbah di kebaktian bahasa Inggris. Doakan juga untuk pelayanan di Sunday School. Kita terus doakan saudara untuk jemaat terus dapat bertumbuh secara kualitas dan juga secara kuantitas. Doakan setiap jemaat yang ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga, dan juga Sunday School dalam skala pergumulan yang ada. Kita doakan Tuhan boleh memberkati gerejanya. Kita doakan akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau terus berdoa bagi gerejamu, kami mau terus berdoa bagi hamba-Mu yang akan melayani pada minggu ini. Engkau boleh menolong ya Tuhan, memberikan hikmat bijaksana, agar Kau boleh berbicara kepada hamba-Mu, dan juga firman Tuhan boleh menguatkan jemaat, dan seluruh jemaat boleh diberkati ya Tuhan lewat firman-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu, dan juga bagi Evangelist Rachel Collins, dan juga guru Sunday School yang akan melayani. Engkau sendiri boleh memberkati ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu agar mereka boleh bertambah secara kualitas dan juga secara kuantitas. Mereka boleh mengenal-Mu ya Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami rindu banyak jemaat yang belum mengenal Tuhan dapat datang ke gereja dan mereka boleh mengenal-Mu. Kami mau terus berdoa dalam segala pergumulan yang ada, dari setiap kebaktian yang ada, dari setiap jemaat-Mu, dari bahasa Inggris, dari Sunday School, dan juga kebaktian Indonesia. Engkau terus sendiri yang boleh memberkati ya Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu dan kami adalah umat-Mu. Kau terus boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi Amerika pada saat ini. Di daerah Kanada itu ada wildfire, sehingga asapnya itu masuk ke daerah Amerika. Mungkin ada beberapa daerah Amerika yang terkena, sehingga menyebabkan air quality di Amerika itu buruk, saudara. Dan ini tidak baik bagi kesehatan, khususnya bagi mereka yang terkena dampak ini. Tidak baik, saudara. Akan mempengaruhi kesehatannya. Kita doakan, saudara, agar air quality-nya semakin membaik, dan juga kita doakan masyarakat yang terkena dampak agar Tuhan terus boleh melindungi. Kita doakan juga agar kebakaran yang terjadi di daerah Kanada, saudara, agar dapat segera teratasi sehingga keadaan boleh pulih kembali. Kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan bagi Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi kebakaran yang terjadi di Kanada. Engkau sendiri boleh menolong sehingga situasi ini boleh pulih kembali. Kami mau berdoa bagi setiap masyarakat yang terkena dampak dari wildfire ini, yang mungkin berdampak pada kesehatannya atau mungkin udara, sehingga mengganggu mungkin aktivitas. Kami mau berdoa, Engkau sendiri boleh menolong, melindungi umat-Mu ya Tuhan. Dan juga dari mereka ya Tuhan di Kanada, mereka dapat mengambil tindakan yang tepat, sehingga semua permasalahan ini dapat segera teratasi. Kami mau serahkan Amerika ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, bagi pemerintah, dan juga setiap pergumulan yang ada dalam ekonomi, politik yang ada di negara ini. Engkau sendiri yang boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar suara doa kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi India. Dalam beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan kereta api, sehingga menyebabkan banyak sekali korban kecelakaan, sekitar 200 lebih, atau mungkin mau hampir 300 ya, yang saya baca dari berita. Ini begitu memprihatinkan sekali. Ada banyak yang mungkin masih belum teridentifikasi, atau mungkin keluarganya masih belum tahu korbannya itu siapa. Jadi kita masih terus perlu mendoakan akan hal ini, saudara, bagi para korban, keluarga korban, saudara. Dan saudara, kita doakan agar Tuhan boleh menghibur, menguatkan mereka. Dan terlebih lagi, saudara, ada ribuan orang yang dikatakan terkena dampak, ya, terluka, ya, karena mereka di dalam kereta itu, mereka terluka, mungkin mereka dalam masa pemulihan pada saat ini. Kita doakan Tuhan boleh sendiri yang boleh memulihkan, boleh menolong, melindungi umatnya. Kita doakan bagi India.
Tuhan, kami mau serahkan bagi India ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa khusus bagi mereka yang terkena korban kecelakaan, bagi para keluarga ya Tuhan, mereka yang berduka ya Tuhan akibat peristiwa ini. Engkau sendiri boleh menghibur, menguatkan mereka ya Tuhan. Dan bagi mereka yang mungkin masih kesulitan, mereka masih mengidentifikasi jenazah korban, atau mungkin keluarga yang mungkin masih mencari ya Tuhan akan hal ini, Engkau sendiri boleh menolong agar segala sesuatunya boleh segera teratasi. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang mungkin terkena trauma, terkena dampak, dan mungkin begitu terluka tubuhnya. Ada ribuan orang yang terkena dampak dari hal ini. Tuhan, Kau sendiri boleh menolong, berbelas kasihan, boleh memulihkan tubuh mereka, menjamah mereka yang sedang sakit, sehingga mereka boleh pulih kembali ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi India, kami mau berdoa agar pemerintah dan juga mereka yang bekerja dapat mengatasi hal ini dengan baik. Kami juga mau mengingat bagi orang-orang Kristen yang berada di India, Engkau sendiri boleh memakai mereka menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara mereka pada saat seperti ini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau, seperti firman Tuhan tadi yang kami dengar, kami mau meneguhkan hati kami untuk sepenuhnya percayakan kuasa-Mu, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada malam ini. Saya akan kembali mengajak kita menyanyikan lagu penutup, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Bapak Ibu, kelas katekisasi akan segera dimulai pada hari Jumat ini, yang kelas katekisasi Bahasa Indonesia jam 7.30 malam. Bagi saudara yang ingin mau mengikutinya, saudara dapat memberitahu saya. Dan kelas Bahasa Inggris juga saudara telah dimulai pada minggu lalu, dan minggu ini juga akan ada, saudara. Kita doakan saudara bagi mereka yang mengikuti, agar Tuhan terus boleh memberkati mereka di dalam kelas ini, persiapan ini sebelum mereka akhirnya dibaptis. Bapak Ibu, dalam rencana Father's Day, saudara dari rekan-rekan panitia Father's Day ingin meminta bagi Bapak Ibu saudara dapat mengirimkan foto atau video bersama dengan ayah saudara. Saudara dapat kirimkan foto-fotonya saudara ke Ibu Sandy Low ya, dengan nomor yang ada di sini, ataupun saudara bisa mengirimkan ke emailnya. Deadline-nya adalah pada tanggal 14 Juni. Baik saudara, sampai ketemu pada hari Minggu ini. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. All things work
works for our good. Though sometimes we don't see how they could, struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. He sees the master plan, and He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, His waving you and me to someday be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken, and God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart.